Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Rini Oktavianingsi. Pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggambar grafik suatu pertidaksamaan lebih dari satu fungsi. Kalau kemarin kita sudah membahas menggambar grafik dari satu fungsi pertidaksamaan. Kalau di sini sekarang part 2-nya itu membahas lebih dari satu fungsi pertidaksamaan. Seperti di hadapan kalian sudah ada 4 contoh soal di mana contoh soal yang pertama itu memiliki 4 pertidaksamaan, contoh 2 memiliki 3 persamaan, contoh 3 memiliki 4 pertidaksamaan, contoh 4 memiliki 3 persamaan. Bagaimana cara kita menggambar dalam satu grafik yang memuat beberapa pertidaksamaan? Oke, kita langsung lanjut aja ke soal nomor 1. Di hadapan kalian sudah ada soal nomor 1, di mana X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10, X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 7, X dan Y lebih besar dari atau sama dengan 0. Nah, sekarang kita harus kerjakan satu-satu dari mulai pertidaksamaan yang pertama. Sekarang kita kerjakan dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10. Langkah yang pertama berarti kita rubah dari bentuk pertidaksamaan menjadi sama dengan, langkahnya sama persis dengan yang part 1 ya. Yang kedua, kita bentuk template-nya, dimana template-nya seperti ini. Di sini X, di sini Y, di sini 0, di sini 0. Kalau mau cari sebelah sini, tutup yang sebelah sini. Berarti seperti 10 dibagi 1, yaitu 10. Kemudian kalau mau cari sebelah sini, tutup yang sebelah sini. Seperti 10 dibagi 2, yaitu 5. Maka dari itu, titik yang dihasilkan adalah 0,5 dan 10,0. Kemudian langkah yang ketiga, kita akan bentuk grafiknya kan biasanya. Tapi kali ini grafiknya nanti di bagian terakhir. Nah, sekarang kita boleh uji coba titik dulu. Uji titik di 0,0. Berarti kita tulis lagi soalnya X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 10. Berarti ini 0 ditambah 2 dikali 0 kurang dari atau sama dengan 10, berarti ini bisa dicoret jadi 0 kurang dari atau sama dengan 10. Ini pernyataan yang benar atau salah? Yap, ini pernyataan yang benar. Kita ulangi lagi dengan step yang sama tapi di pertidaksamaan yang kedua. Sekarang kita garis dulu. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan kedua, yaitu di mana X ditambah Y kurang dari atau sama dengan 7. Langkah yang pertama, rubah dari pertidaksamaan menjadi sama dengan, berarti sama dengan 7. Langkah yang kedua, kita buatkan template-nya untuk mencari titiknya. Seperti ini. Kemudian di sini ada X, ada Y, ada 0, ada 0. Kalau mau cari sebelah sini berarti tutup yang sini. Seperti 7 dibagi 1 yaitu 7. Di sini tutup 7 dibagi 1, 7. Kebetulan sama ya. Berarti titik yang didapatkan itu adalah 0,7 dan 7,0. Kita langsung uji titik. Uji titik. Di sini berarti kita uji titiknya, yaitu kita tuliskan dulu soalnya X tambah Y kurang dari atau sama dengan 7. 0 ditambah 0 kurang dari atau sama dengan 7. 0 kurang dari atau sama dengan 7. Ini pernyataan yang benar atau salah? Yap, ini pernyataan yang benar. Berarti kalau benar nanti titik 0,0 kita sentuh ke dalam arsiran. Kan seperti itu ya. Oke, sekarang kita buat grafiknya. Kita buat grafiknya, kita di sini ya, anggaplah dia di sini. Kemudian garis yang sebelah sini ya, kita garis di sini deh ya, panjang. Oke, di sini X yang paling besar itu adalah 10.
dan 7 kita buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di sini ya. 10. Kemudian Y-nya itu 5 dan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebetulan di pojok dan pojok situ ya. Nah, di sini kan 5, 10 dan 5. Berarti 10 dan 5 ini 10-nya X, 5-nya Y, ini kita hubungkan dengan garis. Ya, kita hubungkan dengan garis lurus. Oke, seperti ini kurang lebih. Kemudian 7 dan 7 ini kita hubungkan juga dengan garis. Kita ganti kali warnanya ya. Jadi warna merah. Di sini 7 dengan 7. Sip. Kok masih pink? Sebentar. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan kita tandai dulu 0,0 itu ada di sini. Oke teman-teman, diperhatikan. Untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, kita menggunakan daerah himpunan penyelesaian yang bersih. Artinya kebalikannya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih yang di titik 10,5 yang garis berwarna biru ini. Tadi kan dia pernyataannya benar. Harusnya kalau benar itu kan dia menyentuh di 0,0 ini. Tapi karena kita daerah himpunan yang bersih, berarti kita tidak menyentuh berlawanannya. Yang seharusnya kita menyentuh berarti kebalikannya yang kita arsir ke sini, gitu ya. Nah, kemudian sekarang yang 7,7 yang berwarna orange ini, tadi kan pernyataannya benar. Harusnya kalau benar itu melewati atau menyentuh 0,0, berarti berlawanannya. Berarti dia ke kanan garis, tidak menyentuh si 0,0 karena kita menggunakan daerah himpunan yang bersih. Saya ingatkan lagi ya, Ibu ingatkan lagi karena kita menggunakan himpunan yang bersih. Jadi lawannya teman-teman. Kemudian sekarang ada pernyataan X lebih besar daripada 0. Berarti kalau X itu lebih besar berarti dia ke daerah kanan. Ke daerah kanan makin besar berarti lawannya kita arsir dia ke sebelah kiri. Gini. Kemudian di sini Y-nya lebih besar dari 0. Kalau Y lebih besar daripada 0 harusnya ke atas. Sekarang kita lawannya yaitu ke bawah. Berarti ini ke bawah. Sehingga teman-teman bisa lihat daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah yang himpunan bersih. Mana yang himpunan bersih? Yap, betul sekali. Bagian ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita tuliskan di sini daerah himpunan penyelesaian. Jadi seperti itu, menggambar grafik pertidaksamaan lebih dari satu fungsi pertidaksamaan. Itu meliputi soal nomor 1 ini. Jadi daerah himpunan penyelesaian adalah himpunan yang bersih, gitu ya, yang tidak terarsir. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, soalnya adalah 4x ditambah 3y lebih besar dari atau sama dengan 12, 2x tambah 7y lebih besar dari atau sama dengan 14, y kurang dari atau sama dengan 3. Nah, sekarang kita rubah, kita hitung dari mulai pertidaksamaan yang pertama. Kita rubah dari pertidaksamaan menjadi sama dengan, kita langsung aja. Di sini berarti 4x ditambah 3y sama dengan 12. Kemudian kita buat template-nya. Seperti ini. Ini langkah yang kedua. Ada X, ada Y, ada 0, ada 0. Berarti kalau cari sebelah sini, tutup yang sebelah sini. 12 dibagi 4 itu adalah 3. Kemudian kalau mau cari sebelah sini, tutup yang 4-nya. Seperti 12 bagi 3 itu adalah 4. Jadi titik yang didapat itu adalah 0,4 dan 3,0. Kemudian kita langsung uji titik. Uji titik di 0,0. Biar gampang ya teman-teman, kita selalu pakai dan gunakan 0,0. 4x
ditambah 3Y lebih besar dari atau sama dengan 12. 4 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih besar dari atau sama dengan 12. Ini kita coret, maka dari itu 0 lebih besar dari atau sama dengan 12. Ini pernyataan yang benar atau salah? Yap, ini adalah pernyataan yang salah. Karena seharusnya 0 lebih kecil dong daripada 12. Oke, sekarang kita ke step selanjutnya. Yaitu di pertidaksamaan yang kedua. Di pertidaksamaan yang kedua ada 2X ditambah 7Y lebih besar dari atau sama dengan 14. Nah, dari sini kan pertidaksamaan kita rubah menjadi sama dengan ya. Di sini sama dengan 14. Langkah yang kedua, kita buat template-nya. Di sini seperti ini. Dimana di sini ada X, ada Y, ada 0, ada 0. Kalau kita mau cari sebelah sini, tutup yang sebelah sini. Seperti 14 dibagi 2, yaitu 7. Kalau kita mau cari sebelah sini, tutup 2-nya. Seperti 14 bagi 7, yaitu 2. Sehingga titik yang didapat adalah 0,2 dan 7,0. Sekarang kita step selanjutnya adalah uji titik. Uji titik kita tuliskan terlebih dahulu soal yang ada. 2X ditambah 7Y lebih besar dari atau sama dengan 14. Berarti 2 dikali 0 ditambah 7 dikali 0 lebih besar dari atau sama dengan 14. Ini kita coret, maka yang didapat adalah 0 lebih besar dari atau sama dengan 14. Apakah itu pernyataan yang salah atau benar? Ya, itu pernyataan yang salah. Oke, nanti untuk yang pertidaksamaan ketiga, kita langsung coba arsirnya ke dalam bentuk grafiknya aja ya, karena ini mudah banget, kita nggak usah pakai cara-cara seperti ini. Oke, sekarang kita langsung aja gambar grafiknya. Grafiknya kita buat si grafik Y dulu. Y dulu itu Y-nya maksimumnya 4. Kita anggaplah di sinilah maksimumnya 4 ya. Kebetulan di sini X-nya paling tinggi itu adalah 7. Ya, kita buat di sini kurang lebih 7 lah ya. Oke, sekarang kita atur 1, 2, 3. X-nya 3, 4, 5, 6, 7. Kurang lebih 7 di sini. Kemudian Y-nya paling maksimum 4. 1, ada 2, 3, 4. Gitu ya. Jadi kalau membuat grafik frekuensinya harus sama. Dengan titik yang pertama itu adalah 3,4, berarti 3 sama 4 yang Y ini kita hubungkan dengan garis. Kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan tidak pas bisa digeser ya. Kita paskan sesuai dengan titik yang ada. Kemudian yang 7,2, yang X-nya 7, Y-nya 2. Kita hubungkan dengan garis seperti ini. Dan ada satu lagi teman-teman. Di sini kan ada Y kurang dari atau sama dengan 3. Kalau Y itu ya, kita bermain di atas dan bawah. Jadi garisannya nanti arsirannya gini ya. Garisnya ini berarti dia 3 itu ada di sini. Kita tulis dulu nih 3-nya di sini. Kemudian kita garisnya gini berarti teman-teman. Nah, gitu. Ya. Sekarang kita coba arsir dari pertidaksamaan yang pertama. Di pertidaksamaan yang pertama, yang biru ini ya, yang biru ini, garisnya biru ini, dia salah. Salah harusnya, ini kan 0,0 ya. Salah harusnya dia menyentuh di 0,0, berarti lawannya. Salah harusnya tidak menyentuh ya. Salah harusnya tidak menyentuh si 0,0, berarti kita lawannya. Kita sentuhkan gitu ya. Berarti yang biru ini di 3,4 ini ke arsirnya ke bawah. Seperti ini teman-teman. Nah, kemudian sekarang yang garis pink ini yaitu 7,2. Nah, tadi kan di 7,2 ini dia kesimpulannya salah ya. Kalau salah harusnya tidak menyentuh 0,0, sekarang berarti berbaliknya. Kesentuhlah si 0,0. Karena kita menggunakan daerah himpunan yang bersih. Jadi harus kebalikannya.
satu lagi. Tadi kan Y kurang dari atau sama dengan 3. Kalau Y itu kan berarti lebih besar kalau Y itu semakin ke atas. Kalau kecil itu semakin ke bawah. Karena di sini harusnya semakin kecil itu ke bawah, berarti lawannya. Berarti kita ke atas. Betul sekali. Ke sini ya, teman-teman ya. Oke, jadi kira-kira mana nih daerah himpunan penyelesaiannya? Ya, betul. Daerah himpunan penyelesaian adalah daerah himpunan yang bersih, yaitu ini. Daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, ada soal yaitu 3x tambah 2y lebih besar dari atau sama dengan 6, 6x tambah 5y kurang dari atau sama dengan 30, dan xy lebih besar dari atau sama dengan 0. Sekarang kita hitung sesuai dengan step yang udah Ibu jelaskan di sebelumnya. Harusnya teman-teman udah makin jago banget nih untuk mengerjakan soal nomor 3 ini. Berarti kita rubah dari pertidaksamaan menjadi sama dengan 6. Kemudian yang kedua, kita buat template-nya. Di sini kita buat. Nah, di sini ada X, ada Y, ada 0, ada 0. Kalau kita mau cari sebelah sini, tutup 2-nya. Seperti 6 dibagi 3, yaitu adalah 2. Kalau kita mau cari sebelah sini, tutup 3-nya. 6 dibagi 2 itu adalah 3. Sehingga titik yang didapat itu adalah 0,3 dan 2,0. Langkah yang ketiga, kita langsung uji titik. Uji titik di 0,0. Kita tuliskan lagi soalnya 3x ditambah 2y lebih besar dari atau sama dengan 6. 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 lebih besar dari atau sama dengan 6. Ini kita coret. Maka dari itu di sini 0 lebih besar dari atau sama dengan 6. Apakah ini pernyataan yang benar atau salah? Yap, ini pernyataan yang salah. Seharusnya kan 0 itu lebih kecil dong daripada 6 gitu ya. Oke, sekarang langkah yang kedua kita hitung pertidaksamaan yang yaitu kita rubah dari pertidaksamaan menjadi sama dengan 6x ditambah 5y sama dengan 30. Berarti di sini kita buat langkah yang kedua itu adalah template-nya. Di sini ada X, ada Y, ada 0, ada 0. Kita cari sebelah sini berarti tutup 5-nya. 30 bagi 30 bagi 6 itu adalah 5. Kemudian kalau cari sebelah sini tutup 6-nya. 30 bagi 5 adalah 6. Sehingga titik yang didapatkan itu adalah 0,6 dan 5,0. Sekarang kita uji coba titik. Uji titik di 0,0. Kita tuliskan dulu rumusnya. Soalnya ya. Lebih kecil dari atau sama dengan 30, berarti 6 dikali 0 ditambah 5 dikali 0 kurang dari atau sama dengan 30. Ini bisa kita coret. Berarti di sini 0 kurang dari atau sama dengan 30. Apakah ini pernyataan yang benar atau salah? Ya, ini pernyataan yang benar. Sekarang tinggal kita buatkan grafiknya. Di sini kita lihat dulu nih, grafik X-nya itu yang paling tinggi maksimumnya adalah 5. Anggaplah 5 nanti di sini ya. 5. Oke. Kemudian Y-nya yang paling maksimum itu adalah 6. Kurang lebih kita taruh di sini. Sekarang kita sesuaikan dengan titik yang ada. Di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maksimumnya kan 5, di sini 2 ya. Kemudian di sini Y-nya maksimumnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 3 ya. 3 di sini. Sekarang yang pertama kita hubungkan titik X-nya itu adalah 2,3. 2 sama 3 ini kita hubungkan terlebih dahulu dengan menggunakan garis. Seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu 5,6. Kita hubungkan dia
menggunakan garis. Nah, di sini ya 5,6. Nah, kalau tidak sama sesuai titik bisa dipasin ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian nanti ini kita arsir langsung aja pas di dalam grafik ya. Yang pertama, teman-teman, yang biru ini kan 2,3 di sini. Pernyataannya salah. Kalau salah harusnya tidak melewati ya, harusnya tidak melewati 0,0. Sekarang kita lewati. Karena berarti arsirannya ke bawah. Lawannya ya. Oke, kemudian yang pink ini. Tadi kan yang di 5,6 ini dia benar. Harusnya benar itu melewati 0,0. Berarti karena ini kita kebalikannya, berarti lawannya. Berarti dia tidak melewati. Ya, lawannya. Gitu ya. Kemudian yang terakhir di sini pertidaksamaannya X lebih besar dari 0. Berarti kalau X lebih besar dari 0, dia arahnya harusnya kan ke daerah kanan karena dia lebih besar. Berarti ini kebalikannya, ke daerah kiri. Gitu ya. Kemudian Y-nya. Y-nya kan harusnya lebih besar. Kalau Y semakin besar itu kan ke atas. Ya, ke atas. Berarti ini lawannya berarti ke bawah. Seperti ini. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya sudah kelihatan nih yang bersih yang mana. Ya, betul. Di sini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Semoga dapat dipahami. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Harusnya udah makin jago banget nih. Di hadapan kalian sudah ada soal nomor 4. 2x tambah y lebih besar dari atau sama dengan 6, x ditambah 2y lebih besar dari atau sama dengan 8, dan x lebih besar dari atau sama dengan 3. Nah, sekarang kita mulai hitung dari pertidaksamaan yang pertama, yaitu kita rubah dari pertidaksamaan menjadi sama dengan atau menjadi persamaan sama dengan 6. Kemudian langkah yang kedua, kita buat template-nya seperti ini. Yap. Di sini ada X, ada Y, ada 0, ada 0. Kalau mau cari sebelah sini, tutup bagian Y-nya. 6 bagi 2 itu adalah 3. Kemudian kalau mau cari sebelah sini, tutup 2-nya. Seperti 6 dibagi 1 itu adalah 6. Sehingga titik yang didapat itu adalah 0,6 dan 3,0. Kemudian langkah selanjutnya kita uji titik ya. Kita uji titik di 0,0. Kita tuliskan lagi soalnya 2x ditambah y lebih besar dari atau sama dengan 6. 2 dikali 0 ditambah 0 lebih besar dari atau sama dengan sama dengan 6. Ini kita coret, berarti di sini 0 lebih besar dari atau sama dengan 6. Apakah ini pernyataan yang benar atau salah? Yap, ini adalah pernyataan yang salah karena 0 itu harusnya lebih kecil daripada 6. Sekarang kita hitung pertidaksamaan yang kedua. Di sini kita garis dulu. Yap, berarti di sini pertidaksamaan yang kedua itu ada X ditambah 2Y sama dengan 8. Langkah yang kedua, kita buat template-nya seperti ini. Di sini ada X, ada Y, ada 0, ada 0. Berarti di sini itu kalau mau cari sebelah sini tutup 2-nya. 8 bagi 1 adalah 8. Di sini tutup bagian X-nya 8 bagi 2 itu adalah 4. Sehingga titik yang didapat itu adalah 0,4 dan 8,0. Setelah itu kita uji titik. Kita uji titik di 0,0. Berarti di sini kita tulis dulu soalnya X ditambah 2Y lebih besar dari atau sama dengan 8. 0 ditambah 2 kali 0 lebih besar dari atau sama dengan 8. Ini kita bisa eliminasi, kita coret, berarti 0 lebih besar dari atau sama dengan 8. Apakah ini pernyataan yang benar atau salah? Yap, ini adalah pernyataan yang salah. Sekarang kita bisa buat grafiknya. Grafiknya di sini paling tertinggi X-nya itu adalah 8.
Kita buat ya, X-nya adalah 8. Kemudian Y-nya maksimum itu adalah 6. Kurang lebih seperti itu. Sekarang kita namakan dengan angka. Di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dan 3 ya. Kemudian maksimum di Y-nya itu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksimumnya 6 dan 4 di sini ya. Nah, sekarang kita gariskan terlebih dahulu titik yang 3,6. 3-nya X, 6-nya Y. Kita garis 3 dengan 6. Yap. Kemudian kita luruskan terlebih dahulu. Nah, nice. Kemudian di sini 8 dengan 4 ya. 8 dengan 4 nih, 8 dengan 4 kita gariskan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, X lebih besar dari atau sama dengan 3. Berarti kalau X mainan itu adalah kanan dan kiri, teman-teman ya. Kalau dia semakin besar berarti dia ke kanan, kalau semakin kecil dia berarti ke kiri. Nah, di sini ya, berarti kita garisin terlebih dahulu di sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita arsirkan. Untuk yang 8,4 yang sebelah sini, tadi kan pernyataannya salah. Berarti kalau pernyataannya itu salah, dia tidak melewati 0,0. Berarti lawannya, berarti dia melewati. Seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Karena kan 0,0 ada di sini ya. Gitu ya. Atau kita boleh sentuhkan saja. Gitu ya arsirannya. Kemudian yang garis biru ini kan di titik 3,6, berarti yang ini. Tadi pernyataannya adalah salah. Berarti kalau pernyataan itu salah harusnya tidak melewati ya. Karena ini kebalikannya berarti dia melewati. Seperti ini, teman-teman. Kemudian yang terakhir, di sini X-nya lebih besar dari atau sama dengan 3. Harusnya X lebih dari sama dengan 3 itu ke kanan. Karena kan X makin ke kanan terus makin besar. Berarti kebalikannya, dia ke arah sini. Gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih, daerah himpunan penyelesaiannya itu daerah himpunan yang bersih. Yaitu DHP-nya berarti yang, iya betul. Daerah himpunan penyelesaiannya berarti yang sebelah sini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Dari contoh soal nomor 1 sampai nomor 4, berlatih lagi teman-teman dengan secara terus-menerus teman-teman menghitung lagi dengan soal yang sama, berlatih lagi, menyesuaikan titik terhadap garisnya seperti itu. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.